Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Gimana puasanya? Haleluya, luar biasa ya. Ada kekuatan dari Tuhan buat setiap kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau bawa hati kita untuk lebih mengalami kasih Bapa hari ini, amin. Ketika kita menyembah Dia sungguh-sungguh, pasti ada jamahannya yang luar biasa kita alami. Mari buka hati kita bersama-sama lewat pujian ini. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir. Kami mau mengalir dalam sungai kasih-Mu Tuhan. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuh. Sejuta rasa di jiwa, kami rindu pelukan-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari rindukan Dia lebih lagi. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu ya Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sekali lagi katakan sejuta rasa. Sejuta rasa di jiwa, kami rindu, kami haus akan Engkau Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih sangat berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu
bagimu Bapa. Terima kasih buat hadirmu. Kau selalu ada bagiku. Terima kasih. Kau selalu baik, cintamu tak pernah berubah. Kasihmu ajaib, kasihmu ajaib, kasihmu tak terbatas bagi kami Bapa. Kami rasakan kasihmu mengalir, kami rasakan cintamu yang kuat mengalir. Lebih lagi, lebih lagi. Kau jamah, kau pulihkan, kau sembuhkan kami. Lebih lagi, lebih lagi. Kasihmu mengalir, puaskan dahaga kami, segarkan jiwa kami, kuatkan dan bangkitkan kami. Kasihmu, cintamu Bapa. Sungguh kami nikmati hadirat-Mu, sungguh kami mengecap kebaikan-Mu, sungguh kami menikmati kasih-Mu. Kami suka tinggal dekat Engkau Bapa. Kami mau lebih dalam lagi menikmati cinta-Mu. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Raja. Katakan lebih baik satu hari. Ya, kami suka tinggal di hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kau Allah kami yang perkasa. Kami sanjung Kau Allah yang ajaib di hidupku, Tuhan. Tiada
sembah Engkau, Allah yang perkasa ajaib, tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, Tuhan tiada yang lain, sungguh tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kau satu di hatiku, Kau yang terutama, Yesus, tiada yang lain, lebih dari segalanya, Yesus, Kau yang kami sembah, Bapa yang baik, bahwa kami lebih mengenal-Mu, Bapa. Sungguh Kau Bapa yang baik. Kami mau terus menikmati kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang luas, yang besar, yang begitu dalam dan ajaib buat setiap kami. Sungguh kasih-Mu besar, cinta-Mu kuat buat setiap kami. Mari rasakan betapa Dia mengasihi, Dia menyayangi setiap kita, dan Dia selalu mengharapkan apa yang terbaik bagi hidup kita. Rasakan pelukannya yang kuat buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau kasih-Mu terus mengalir, terus dan terus mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Kami mau izinkan kuasa firman-Mu bekerja, menjamah, memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Mujizat-Mu masih ada dan mujizat-Mu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Mari bekerja lebih lagi, mari berbicara lebih lagi. Kami mau mendengar, kami mau mengalami Engkau, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, masih dalam rangkaian puasa di tahun 2025 ini, Bapak Ibu, teman-teman jemaat Kristus Pencipta sekalian, kita mau terus lebih dalam untuk merasakan kasih Bapa. Karena kasih Bapa itulah jawaban dari segala hal yang kita hadapi sehari-hari, ya. Jadi ketika mendengar istilah kasih Bapa ini sangat berkesan buat aku karena pertama kali aku kayak mengenal Yesus, mengalami Yesus itu ya dari salah satu sesi kasih Bapa di kelas disciple ya, kalau dulu namanya SPK. Nah, kita pingin banget supaya kasih Bapa ini benar-benar dialami oleh seluruh jemaat Kristus Pencipta,
Seperti dalam Efesus 3 ayat 18 ayat 19 ya, saya bacakan tema dalam doa puasa kita serangkaian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, ngomong-ngomong dipenuhi kepenuhan, mengalami kepenuhan Allah itu seperti kita tenggelam di dalamnya ya. Dan benar-benar kasih Bapa ini saya berdoa supaya kita semua tenggelam dalam kasih Bapa, sehingga apapun yang menjadi luka, dendam, dosa, apapun yang menghalangi kita untuk dekat dengan Bapa itu semuanya luntur, semuanya dilepaskan karena benar-benar kita tenggelam dalam kasih Bapa dan kita benar-benar dipulihkan. Hari ini kita akan mendalami ya kasih Bapa, yaitu kasih yang menyembuhkan. Jadi pertama kali mendapatkan tema Bapa menyembuhkan aku gitu ya. Kok pas banget gitu loh, karena memang hari-hari ini baru mengalami kesembuhan. Mungkin kalau kita ngomong tentang kesembuhan itu sebuah kata yang langsung asosiasinya itu fisik gitu ya, sembuh dari penyakit. Boleh, benar juga. Maksudnya di dalam ibadah kita kali ini juga mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Yuk berdoa, Bapa menyembuhkan. Bahkan saat-saat ini, detik-detik ini ketika kita sedang mendengarkan firman, menyembah Tuhan, kasih Bapa itu sanggup menyembuhkan. Tapi di sini yang saya mau ceritakan itu adalah kesembuhan secara hati ya. Karena hati ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kalau misalnya fisik kita kadang-kadang ketika mau menyembuhkan ada treatmentnya, bisa dianalisa ya. Tapi kalau hati, ini ngomong hati secara bukan secara harafiah ya, tapi hati ya hati kita yang banyak Tuhan berurusan ya dengan kita lewat hati kita. Bahkan firman Tuhan juga menyatakan kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita nggak benar, hati kita nggak beres, gimana kehidupan kita? Pastinya akan ngefek banget. Saya mengalami ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi seumur hidup ketika mengenal Yesus, bertobat ya, mengikut Yesus, aku nggak pernah kebayang bahwa aku akan memiliki hati yang penuh dendam. Jadi dulu kayaknya memang circleku ini semuanya Maria, ya Yusuf, pokoknya orang-orang rohani yang wah nggak mungkin lah ada orang yang sekiranya bisa mengkhianati atau mencelakai atau bahkan menyakiti hati. Ya kadang ada lah ya konflik, tapi nggak sampai mendendam gitu ya. Jadi kalau kita di gereja ini kan juga diajarkan untuk selalu pemberesan. Ketika ada yang nggak enak hati atau ada konflik, kita selalu dibudayakan untuk membereskan. Saya melakukan semuanya itu, jadi lempeng aja hidup aku dalam hal mengampuni, mengasihi, itu nggak ada sebuah tantangan yang berarti ya. Tapi 2 tahun yang lalu itu ternyata bisa juga Tuhan izinkan aku mengalami sebuah peristiwa yang membuat aku itu sangat sakit hati, bahkan membenci dan mendendam pada orang ya, pastinya ya, beberapa orang yang kok gini sih gitu ya. Bahkan sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup dekat juga, mereka adalah family besar gitu ya, yang salah paham mungkin dan akhirnya melakukan hal-hal yang menyakiti gitu. Dan sangat bergumul karena dikuasai oleh amarah. Jadi hati itu rasanya pengen membalas ya, awalnya pengen membela gitu ya, membela orang yang kebetulan waktu itu juga diserang gitu ya, orang dekat juga, dan akhirnya lama-lama kok menyerang ke saya juga dan akhirnya pengen balas gitu. Dan semakin dibicarakan semakin hati ini penuh dengan amarah, dan waktu itu Roh Kudus sudah ingatkan, hati-hati kalau dibiarkan, diteruskan nanti akan menyebar ke area-area kehidupan yang lain dan akhirnya jadi nggak bagus gitu. Walaupun aku kan bencinya sama orang ini, yang lainnya sih nggak apa-apa, tapi tanpa disadari tetap terpengaruh ya Bapak Ibu dan teman-teman. Di situ aku merasa aku harus kembali ke dalam sebuah kondisi di mana aku nggak boleh membiarkan ini mengikat aku. Tapi ternyata sulit ya, karena
situasi di luaran juga tidak mendukung akan aku bisa mengampuni mereka atau mengasihi mereka lagi seperti dulu, karena permasalahannya itu masih ada gitu. Sampai satu ketika ya 2 tahun yang lalu juga sekitar bulan ya awal tahun gitu, puji Tuhan diizinkan pergi ke Israel untuk bersiarah gitu ya. Dan aku memang sudah mengusahakan dan menetapkan hati kalau nantinya di Israel, di tanah perjanjian Tuhan gitu ya, aku benar-benar kepingin kayak mengalami Tuhan dan ada terobosan di area ini. Karena ya kerasa juga memang akhirnya area-area kehidupan yang lain juga nggak bagus ya, disiplin rohani juga nggak karu-karuan, dan akhirnya merasa jauh dari Tuhan, nggak ada kerinduan untuk bisa mengalami kasih Tuhan lebih lagi ya, hatinya masih nggak beres gitu. Nah ini adalah sebuah perjalanan yang juga penuh perjuangan ya, mujizat juga saya dan istri bisa berkunjung ke sana, dan ada momen-momen yang spesial di sana mengalami Tuhan. Tapi ada satu momen yang nggak pernah lupa, dan itu adalah sebuah terobosan ketika aku dipulihkan dan disembuhkan oleh kasih Bapa. Waktu itu kita ada sebuah ibadah di Bethlehem ya. Dan di dalam ibadah itu aku mengalami kasih Tuhan dalam penyembahan, dan luar biasanya adalah Tuhan itu benar-benar pengen beresin hati aku waktu itu. Jadi ketika dalam penyembahan ya, kita dalam hadirat Tuhan ya, biasa ekspresi penyembahan itu kan biasanya kalau kita menyembah ya mata ditutup dan mungkin tangan naik gitu ya, kita nyembah ya seperti biasanya kita nyembah. Nah tiba-tiba waktu dalam penyembahan itu tangan saya ini seperti diarahkan ke hati saya ya, tentunya bukan dengan kesadaran dan kehendak saya, tapi ya saya merasakan aja memang dalam hadirat Tuhan itu saya ngikut aja gitu loh. Pokoknya Tuhan aku bebaslah, pasrah gitu. Dan waktu itu memang saya percaya Tuhan bawa tangan saya untuk ke dada saya ya, untuk benar-benar ketika menyembah itu lebih mendalami. Tetapi bukan hanya nempel di dada saya tangan saya, tapi tangan saya itu kayak gini ya, seperti ini kalau mungkin. Jadi kayak ngetuk-ngetuk dada saya gitu ya. Nah waktu itu saya masih dalam hadirat Tuhan tuh masih sadar, dan maksudnya kayak tanya, Bapak ini maksudnya apa, kok tangannya nggak biasa gitu loh, kok tangannya biasanya kan cuma taruh dada aja gitu. Tapi kok ini dadanya kok ketuk-ketuk gitu ya, apa maksudnya gitu. Nah luar biasanya Bapak berbicara bahwa itu aku yang lagi ngetuk pintu hatimu gitu. Mau nggak kamu buka pintu hatimu untuk aku masuk ke dalam hatimu dan memulihkan hatimu. Wah, aku langsung kayak nangis banget dan kayak bilang, tentu saja boleh, aku mau buka hati lebar-lebar. Tuhan masuk untuk beresin semuanya yang nggak beres di hatiku gitu ya. Dan seketika itu aku mengalami sebuah hal yang luar biasa, tetapi tanganku ini masih terus ngetuk gitu. Padahal aku udah bilang, oke, Tuhan kan udah masuk gitu loh, kenapa kok tanganku masih ngetuk gitu. Tuhan berbicara sekali lagi bahwa itu bukan ketukan pintu, tapi itu tandanya kamu, hatimu tuh atau jantung rohanimu tuh berdetak kembali. Karena aku tuh kasih jantung rohani yang baru. Dan itu di kota Bethlehem ya, tempat Tuhan Yesus lahir. Jadi aku merasa kayak Tuhan itu gak cuma menyembuhkan hatiku, tapi dia mengganti hatiku yang lama tuh dengan hati yang baru. Itu luar biasanya kasih Bapa yang menyembuhkannya. Dia itu kalau menyembuhkan itu enggak memperbaiki yang lama, tapi dia benar-benar mengganti dengan yang baru, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dari situ aku bersyukur banget bisa ngalami peristiwa yang langka ya, dan nyata, dan benar-benar setelah itu trip berjalan lagi. Dan ada beberapa tempat di mana kita diizinkan untuk berdoa, dan di situ juga saya sudah memutuskan untuk memaafkan, mengampuni orang-orang ini yang menyakiti hati saya dan keluarga saya, dan saya juga berusaha untuk mendoakan mereka gitu. Walaupun kadang itu ya daging itu masih ini ya, logika apa tuh masih kayak terus berkecamuk, tapi aku mau dulu. Nah ciri-cirinya orang yang mau dipulihkan sama kasih Bapa, yang mau sembuh itu biasanya mereka tahu kalau mereka sakit. Dan mereka mau dulu untuk disembuhkan gitu.
peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, itu banyak sekali di mana orang-orang itu tahu mereka sakit apa dan mereka datang untuk Tuhan aku mau disembuhkan. Ya salah satu contohnya Bartimeus ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, dia juga waktu mendatangi Tuhan Yesus malah tanya, padahal Tuhan Yesus tahu dia nggak bisa melihat gitu. Kamu mau apa gitu? Oh ya aku mau disembuhkan, aku mau mataku melihat kembali. Dan akhirnya mujizat itu terjadi. Jadi tugas kita, orang-orang yang mau disembuhkan, kita yang orang-orang terluka, entah secara fisik maupun secara hati, kita sadar dulu akan sakit kita dan kita benar-benar mau untuk dipulihkan. Oke, kalau misalnya sakit fisik gampang ya, mau Tuhan karena sakit gak enak, pengen cepet-cepet sembuh. Tapi biasanya kalau hati itu biasanya memang kadang-kadang ada sebuah kenikmatan untuk memelihara sakit hati ya, pengen mendendam, marah, membalas. Itu yang saya rasakan, tapi ketika saya bilang saya mau mengampuni, Tuhan akhirnya bantu saya untuk mengampuni. Baliknya di Surabaya belum ada sebuah titik terang ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya percaya Roma 8 ayat 28 itu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya akhir tahun lalu itu ada tercipta sebuah momen di mana ada rekonsiliasi besar-besaran gitu ya di keluarga besar kami. Dan akhirnya tahu nggak Bapak Ibu Saudara, saya selalu membayangkan ketika ada rekonsiliasi itu saya kemungkinan akan berjuang untuk mengampuni. Tetapi hari itu saya kayak effortless banget. Jadi kayak hati saya dipenuhi dengan belas kasihan, dengan kasih Kristus. Sehingga saya ketika berjumpa dengan mereka, ketika saya berbicara kembali dengan mereka itu sangat-sangat kayak orang hilang aja gitu loh. Semua dendam dan sakit hati itu. Jadi kayak sampai sekarang pun kita masih komunikasi dan ya benar-benar Tuhan bereskan gitu. Ada lagi kejadian besar lainnya ya, di mana ada pihak-pihak lain yang mungkin melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi saya melakukan praktek itu lagi. Saya mengakui, saya datang pada Tuhan, saya mau untuk sembuh. Dan akhirnya saya bisa sembuh. Dan Tuhan akan aturkan momen-momen terbaru lagi untuk saya bisa mengalami rekonsiliasi lagi. Dan sangat nikmat ya Bapak Ibu teman saudara, hidup tanpa sakit hati dan hati yang membenci gitu. Nah di Yesaya 40 ayat 31 kita mau membaca juga ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika saya sakit hati, saya memelihara sakit hati saya merasa hidup saya itu effort banget. Saya merasa hidup saya itu lebih sulit ya. Tapi ketika saat ini saya bisa berbicara di tengah jemaat Kristus Pencipta, saya sudah mengalami kesembuhan Bapa. Saya merasa hidup saya sekarang jauh lebih ringan, jauh lebih baik. Saya merasa lebih gampang untuk connect sama Roh Kudus ya, lebih peka terhadap tuntunannya. Dan tahu nggak ya Bapak Ibu dan teman-teman, seperti cerita saya tadi, kita mau benar-benar menyerahkan hati kita yang mungkin saat ini sudah compang-camping, sudah banyak bekas lukanya, sudah banyak, bahkan mungkin sekarang hati kita masih berdarah karena sedang mengalami sakit hati itu. Mungkin kita merasa sudah sembuh tapi bekasnya masih ada, sehingga ketika bekasnya itu kadang-kadang di-trigger lagi, ketika ada situasi yang mengingatkan kita lagi, hati kita sakit lagi. Nah kalau kita mau mengalami kesembuhan Bapa tuh menyembuhkan bukan setengah-setengah, bukan dengan apa yang sudah lama. Ya ada seni Jepang namanya kintsugi, itu kan melihat seni dari ketidaksempurnaan ya. Ilustrasinya itu kan biasanya ada barang pecah belah yang pecah, lalu dilem lagi, lalu bekas-bekasnya itu jadi sebuah seni. Enggak, Bapak enggak kayak gitu. Bapak kalau sembuhkan hati kita, dia benar-benar kasih hati yang baru. Ada ayatnya di Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman, cerita saya tadi itu bukan menunjukkan saya yang jago untuk bisa sembuh dari sakit hati saya, tapi benar-benar Tuhan yang membantu. Tugas kita hanya mau untuk disembuhkan. Kalau kita mau disembuhkan, kita pasti bisa disembuhkan. Baik, kita mau terus merenungkan firman Tuhan dan saya berdoa supaya Roh Kudus terus
berproses, bekerja dalam hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengar ini. Roh Kudus itu gak terbatas sama ruang dan waktu. Bawa hatimu, buka hatimu, karena saat ini Tuhan sedang mengetuk hatimu. Dia mau masuk. Dia mau masuk dalam hatimu dan menyembuhkan, memulihkan satu persatu. Dan dia akan memberikan hati yang baru. Supaya ada detak jantung rohani itu benar-benar menghidupkan kembali kehidupan rohani kita, menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena setelah kita sembuh, Tuhan punya tugas yang luar biasa buat kita untuk terus melayani Tuhan dan terus mengalami kehidupan di dalam Tuhan yang luar biasa. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk setiap proses yang kami alami, untuk setiap peristiwa yang kami alami. Kami tahu kami gak sendirian ketika kami sedang mengalami sakit, kelemahan, yang sangat-sangat mungkin gak terbayangkan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada di sana. Kami gak pernah sendirian. Engkau selalu ada di sana. Dan Engkau menantikan kami untuk benar-benar datang kepadamu supaya kami bisa menyerahkan hati kami seutuhnya padamu Tuhan. Karena hati kami adalah milik-Mu 100%. Dan kami tahu bahwa hati kami akan memancarkan kehidupan yang berasal dari kasih-Mu yang luar biasa. Kami percayakan terobosan yang luar biasa itu terjadi dan kesembuhan dari Bapa Surgawi terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengalami kasih Bapa itu dan diubahkan hidupmu untuk menjadi garam dan terang buat jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, hati kami di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Berikutnya, jangan lupa ini kita masih dalam rangkaian Coram Deo puasa ya. Jadi masih berlangsung besok kita akan beribadah lagi bersama-sama dan mengalami kasih Bapa lebih lagi. Ada banyak dimensi dari kasih Bapa dan kita mau mengalami satu persatu. Tuhan memberkati.